Mudik adalah tradisi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia tiap kali Lebaran tiba. Mudik bukan hanya tradisi pulang kampung, tapi syarat dengan dimensi spiritual, sosial, dan personal yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat strata sosial. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ikatan batin dengan kampung halaman tidak mudah dilupakan. Tak heran jika tiap kali musim arus mudik Lebaran tiba, pemudik rela bermacet-macet untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara di kampung halaman. Ini pula yang terlihat pada musim arus mudik Lebaran 2016. Ribuan kendaraan mengular hingga berkilo-kilometer dan terjebak puluhan jam lamanya di jalur Brexit menuju Tegal untuk bisa sampai di kampung halaman di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Petugas kepolisian berusaha keras mengurai kemacetan dengan strategi kontraflow, one way atau penambahan personel di lapangan, tapi seolah tak berdaya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penumpukan kendaraan mudik Lebaran kali ini benar-benar menggila, hingga sampai jatuh korban meninggal dunia sebanyak 17 orang karena kelelahan dan terjebak macet. Melihat kemacetan yang seolah tak terkendali, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menuding Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol tidak siap menghadapi mudik dan salah menerapkan strategi pembukaan pintu tol yang berada tak jauh dari pasar dan perlintasan kereta api. Akibatnya, penumpukan kendaraan dan kemacetan parah terjadi di Brexit. Loh, pintu tol itu yang paling awal dan yang paling akhir itu besarnya harus sama dan jalannya harus bisa menampung di keluarnya. Ya memang kalau tolnya itu dikatakan, loh ini bukan masalah di tol tapi di arterinya. Ya berarti pintu tolnya yang salah dong, lokasinya di situ. Ya kan gitu, itu ada pasar, ada perlintasan kereta kalau di Brebes loh ya. Gitu. Mestinya itu bikin exit tol yang besar juga sebesar waktu dia asal, gitu loh. Kan ini kayak teori botol aja, ini teori pipa gitu. Kalau satu pipanya masuknya besar, ini keluarnya kecil ya berantakan gitu. Nanti ini akan dievaluasi semua deh. Menanggapi tudingan miring koleganya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono tidak berkomentar banyak. Namun pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Sementara Kepala BPJT Heri Trisaputra membantah tudingan jika Kementerian PUPR dan BPJT tidak bekerja maksimal. Menurutnya, Brebes Timur Exit atau Brexit hanya salah satu pintu keluar dari rangkaian panjang tol Pejagan Pemalang yang nantinya akan tersambung ke Semarang. Jadi bukan pintu keluar utama sehingga besarnya tidak seperti gerbang utama. Di tengah munculnya saling lempar tanggung jawab dan silat lidah para pejabat, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo atas nama pemerintah menyatakan permintaan maaf atas kekurang nyamanan pemudik kali ini. Pemerintah bertekad akan mempercepat penyelesaian tol Trans Jawa demi memberi pelayanan mudik lebih baik lagi di tahun mendatang. Horor mudik di Brexit seyogyanya jadi momentum perbaikan manajemen pengelolaan arus mudik, bukan instansi terkait saling bersilat lidah dan menyalahkan. Dengan demikian, mudik nantinya benar-benar menjadi perjalanan menyenangkan, bukan menjadi momok menakutkan dan sorotan banyak pihak. Jauh hari sebelum arus mudik Lebaran 2016, sejumlah instansi terkait sudah menggelar rapat koordinasi dan menyatakan siap melayani musim mudik Lebaran. Faktanya, ketika arus mudik mulai berlangsung dan timbul persoalan kemacetan luar biasa di jalur Brebes Exit Timur atau Brexit hingga jatuh korban meninggal dunia, semua pihak terhenyak kaget. Ironisnya, gelagat mulai saling tuding dan menyalahkan mulai mengemuka. Lantas apa saja yang mereka bahas dalam rapat koordinasi jika nyatanya mereka masih gagap menghadapi situasi mudik di luar prediksi? Mengapa antar instansi seolah saling tuding, bukan sebaliknya melakukan introspeksi? Kemudian pelajaran apa yang bisa dipetik dari horor mudik yang terjadi di Brexit? Kita langsung membahasnya bersama Heri Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, dan kita juga masih menunggu pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung yang akan bergabung bersama kami di studio. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Heri. Pak, ini hasil evaluasi dari apa yang terjadi pada arus mudik kemarin, Pak. Apakah sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Jadi memang
evaluasi ini kan masih berjalan ya. Masih Pak, berjalan masih ya? berjalan. Nanti tentu saja pengalaman kemarin baik di arus mudik maupun arus balik menjadi masukan kita untuk perbaikan ke depan seperti itu. Namun sekali lagi seperti kami sampaikan, ini adalah proses kita membangun infrastruktur yang memang tahun ini Trans Jawa itu baru bisa kita selesaikan sampai ke Brebes Timur. Itu akan terus berlangsung ya, kalau Pak Presiden juga menyatakan itu akan terus diteruskan. Nah, dengan segala kekurangan, memang dengan kondisi tadi tentu saja akan terjadi kalau dari sisi lalu lintas yang tadinya besar tiba-tiba mengecil ketemu dengan pantura yang terbatas dan kompleks dengan banyak sepeda motor dan lain-lain, tentu saja akan timbul masalah. Nah, yang kedepannya apa yang akan kami lakukan adalah bagaimana jalan tol Trans Jawa ini segera terwujud. Oke. At least ya, kalau dari target yang ada 2018 kita harus nyambung sampai Surabaya seperti itu. Nah, target antaranya adalah bagaimana di tahun 2017 di Lebaran nanti yang bisa dimanfaatkan tidak hanya sampai di Brebes tapi sampai ke Malang, bahkan kalau memungkinkan sampai ke Semarang seperti itu, sehingga lalu lintas nanti akan tersebar. Jadi yang selama ini melihat Brebes Timur itu harus sama lebarnya seperti Cikopo seperti itu, nanti akan melihat bahwa yang ke Brebes Timur ternyata tidak sebesar yang menerus, karena hari ini memang semua lalu lintas baik yang ke Semarang, ke Brebes Timur, Tegal, Pekalongan, semua munculnya di sana. Di Brebes Exit itu ya, atau yang disebut sekarang sehingga Brexit memang itu. daya dukungnya tentu saja menjadi tidak memadai. Tidak memadai. Seperti itu. Oke, nah Pak Heri, sebetulnya itu sudah diprediksi belum? Mestinya sudah ya. Ini kalau kata mestinya artinya belum diprediksi ini. Ya, harusnya sudah. Jadi secara hitung-hitungan kapasitas ya. Kalau kita berangkat dari jalan, kalau kita lihat dari jauh ini, pola lalu lintas itu kan selalu seperti ini. Di pusat kota di awal seperti Jakarta itu lebih gemuk biasanya. Makin jauh dari pusat kota dia main mengecil. Demikian juga kalau melihat volume lalu lintas yang ada kemarin di Cikarang Utama itu sampai mendekati 120.000 di saat itunya. Kemudian masuk ke Palimanan tinggal 60.000 maaf ya, sekitar 60. Sampai ke Brebes itu kurang lebih 40-an, 40.000, demikian makin ke ujung. Nah, itu dari sisi volume. Dari sisi kapasitas juga begitu, ada yang 4 lajur, 3 lajur, sampai Palimanan itu hanya 2 lajur, terus sampai ke Brebes. Nah, titik ini pada saat kalau di Brebes Timur ketemu Pantura yang juga 2 lajur. Tapi ada beda kelasnya. Yang Pantura ini jalan antar kota dengan kapasitas yang lebih rendah, ditambah hambatan samping, tadi ada pasar tumpah, pom bensin dan lain-lain. Bahkan kalau yang dari Pejagan ke arah selatan itu jalannya hanya 2 lajur 2 arah tanpa pemisah, bahkan dengan lebar yang terbatas, mungkin hanya 6 meter. Ditambah lagi simpang sebidang dengan kereta api dan lain-lain. Jadi memang kompleks di ujungnya. Nah, ya itu artinya sebetulnya. Kalau ini mestinya atau harusnya sudah diprediksi, kok ini bisa sampai kejadian yang kayak kemarin? Bahkan, koreksi kalau saya salah, ada salah satu media asing mengatakan the worst traffic in the world gitu. Sampai ada 17 orang yang meninggal karena kemacetan ini. Nah ini, kalau solusi yang tadi ditawarkan adalah ini memang mengerjakan terus apa yang sudah direncanakan awal, tapi apa koreksi dari apa yang terjadi kemarin sebetulnya Pak Heri? Iya, kalau Pak Menteri PUPR kan selalu menyampaikan, memang lalu lintas kan ini interaksi. Jadi di satu sisi ada prasarana yang disediakan, kemudian ada lalu lintas tadi harus diatur, dimanage dengan baik yang masuknya. Kemudian juga ada perilaku juga. 3 ini berinteraksi mestinya seperti itu. Jadi harus saling terkait. Nah, kalau hitung-hitungan lalu lintas itu kan sederhana sebetulnya. Kita bicara kapasitas, kita bicara volume begitu. Pada saat artinya idealnya lalu lintas itu harus dijaga tetap sesuai dengan kapasitasnya.
Kalau dia berlebih pasti akan tumpah. Oke. Seperti itu. Nah itu kan sebetulnya jadi pertanyaannya, ketika dia berlebih pasti akan tumpah dan menimbulkan kemacetan yang kemarin, bukankah mestinya sebelum dia masuk pintu tol itu sudah harus di stop? Betul. Nah itu tadi yang tadi maksud kami, memang lalu lintas tadi harus di manage seperti itu, bahwa sama seperti ini mungkin angkutan umum. Kalau dulu kita pakai load factor ya, 1, sekian. Tapi kalau sekarang misalnya kereta, load factornya 1. Artinya memang dijaga 1 kursi 1 penumpang seperti itu. Nah jalan tol juga kami lihat juga mestinya seperti Harusnya itu. seperti itu. Artinya untuk bisa nyaman ya harus dijaga bahwa volumenya harus tidak melebihi kapasitasnya. Oke. Itu. Nah siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ya kalau ditanya tanggung jawab ya sekali lagi ini kerjaan bersama ya, seperti itu. Berkali-kali kami sampaikan bahwa ini kerja bersama, masing-masing punya kontribusi terhadap permasalahan tadi. Oke. Nah ini menjadi catatan kita untuk di hari ke depan bahwa lalu lintas itu tidak bisa hanya dilihat di Brexitnya. Ini seperti aliran kok. Jadi dari hulu dia masuk, nanti di dalam, nanti keluar lagi di ujung. Nah ini harus di-manage semua. Oke. Nah, tadi dikatakan ada fasilitas yang harus disediakan, ada lalu lintas yang harus di-manage, dan perilaku. Hanya persoalan memanage lalu lintas itu saja sebetulnya yang menjadi permasalahan kemarin, atau ada hal lain sebetulnya yang menyebabkan kemacetan yang terjadi kemarin, Pak Heri? Ya kami melihatnya sebagai interaksi ya. Seperti tadi dari sisi pengguna mungkin melihat ini ada jalan tol sampai ke Brebes Dan menarik sebetulnya. menarik 4 jam 3,5 jam kita udah sampai Brebes, sehingga mungkin itu juga membuat animo masyarakat ingin mencoba seperti itu. Terus yang kemudian ya kalau dari sisi fasilitas memang kami sampaikan dari awal, tahun ini kita hanya bisanya sampai di Baru sini. sampai situ. Iya. Oke. Kalaupun kita untuk memperbesar kapasitas yang bisa dilakukan yang setempat, yang sifatnya seperti kontraflow yang selama ini dilakukan manajemen lalu lintas oleh kepolisian. Ya, itu seperti sudah itu dilakukan. tata cara menambah kapasitas dalam waktu yang terbatas. Kalau himbauan kami sampaikan bagaimana memanfaatkan jalan tol atau jalan yang lainnya tadi tidak dalam waktu yang bersamaan. Sekali lagi ini bicaranya kapasitas. Ada himbauan itu ya? Ada himbauan itu? Jangan bersamaan karena kapasitas tadi terbatas sebetulnya. Kalau dipakai sekaligus ya. Mungkin himbauannya itu yang kurang mungkin, efektif kali Pak Heri. Ya. Itu juga menjadi catatan. Karena sebetulnya saya juga belum pernah dengar ada himbauan supaya jangan artinya hati-hati gitu. Ketika punya animo hati-hati gitu untuk menggunakan jalan tol itu tadi, sebetulnya. Betul. Ya mungkin itu satu sisi ya. Cuman himbauan tadi ada sebetulnya waktu berkaitan dengan rute. Ya. Artinya alternatif mudik ini kan banyak ya. Bukan kita ini artinya jalan tol itu hanya salah satunya. Jadi ada jalan non tol, bahkan ada public transport yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Yeah. Tapi kalau kita bicara jalannya sendiri, tadi artinya kalau mereka bisa berdistribusi ke selatan kemana mungkin bisa berimbang begitu. Kemudian waktu juga. Jadi kalau semua melakukan pada waktu yang bersamaan, sekali lagi akhirnya kan volumenya akan melebihi kapasitas. Iya, Pak Heri, itu kan sebetulnya ada jalur utara, ada selatan, segala macam, itu kan jadinya kurang termanfaatkan kan? Di awal waktu arus balik yang kami dengar dari informasi yang di selatan itu kosong katanya. Arus balik? Arus mudik. Arus mudik, ya. Kalau arus balik agak berimbang, mungkin belajar juga. Oke, karena nggak ingin mengalami hal yang sama ya? Sama, mungkin akhirnya mencoba yang lain. Nah itu dia sebetulnya, tadi kan dikatakan, misalkan dari Cikarang sudah ada 120.000 mobil. Itu kalau dari segi kapasitas sudah berlebih belum Pak Heri? Kalau jalan tol itu kan di manual kapasitas jalan itu 2.300 per jam. 2.300? Per lajur. Per lajur, oke. Per lajur. Nah kalau kita kali, dia ada 2 lajur di Cikopo kan berarti kan 4.600. Katakan dia faktor pengalinya 10 jam dari 24 jam ya. Jadi 46.000 itu kapasitasnya. Namun untuk mencapai, untuk bisa nyaman di jalan mestinya kita katakan 80%-nya lah yang ada. Itu 30 sekian kalau mau nyaman sebetulnya. Sebetulnya segitu ya? Ya, nah ini kan sampai... Kalau dia sampai sekarang 60.000 ya
Udah pastinya melebihi kapasitas. Nah itu dia, kenapa ketika kenyamanan itu sudah berkurang, kenapa tidak di stop pada saat itu supaya kendaraan tidak masuk ke dalam jalan tol ya? Ya, tadi ya apa namanya hari ini ya yang berkembang di masyarakat maupun di operasi jalan tol memang remetering atau pembatasan tadi belum populer dan masih masyarakat kalau dihambat untuk masuk itu keberatan seperti itu. Ke depan kami pikir itu menjadi salah satu solusi karena kalau tidak dibatasi pasti akan macet. Nah itu dia. Saya yakin kalau ada dilarang-larang seperti itu, masyarakat mungkin akan keberatan atau kecewa karena mereka pengen nyoba. Tapi pengelola atau pengatur jalan tol bukankah harusnya memang punya kewenangan bahwa demi kenyamanan dan demi keamanan sebetulnya lebih baik ini memang harus dilakukan, nggak begitu? Sejauh ini kewenangan tadi ada di kepolisian sejauh di kepolisian. ini. Okay. Jadi mengalih karena kan misalnya kita menutup tadi ada kaitan dengan antrian di belakangnya. Okay. Demikian juga mengalihkan. Mengalihkan tadi akan mempengaruhi jalan yang lainnya seperti itu. Sehingga ini harus diintegrasikan. Okay. Jadi tidak bisa keputusan tadi setempat. Nah, ini yang kami pahami kemarin seperti itu. Nah, sebetulnya Pak Heri pada rapat koordinasi itu pilihan untuk melakukan penutupan jalan tol itu apakah sempat dibahas? Sudah. Jadi semacam sama seperti arus balik sebetulnya. Okay. Di arus mudik pun ada SOP yang demikian. Okay. Jadi kalau antriannya panjang kita alihkan, dibuka, dikeluarkan. Kalau masih tetap mungkin di awalnya yang pengalihan terakhir agak di belakang, jadi dilakukan kontraflow untuk menambah. Kalau masih juga dikeluarkan seperti itu. Okay. Termasuk yang terakhir waktu kita harus balik, kalau masih tetap panjang seperti itu digratiskan untuk mengurai kemacetan. Okay. Jadi SOP demikian sudah ada. Sudah. Ya. Oke, tapi dirasakan agak terlambat seperti itu sehingga kemacetannya jadi terlalu panjang dan menimbulkan korban? Ya, itulah interaksi di lapangan mungkin ya kami ini artinya yang terjadi adalah seperti itu. Volumenya memang masuknya terlalu besar sementara di ujung tidak bisa keluar. Tadi seperti disampaikan kemacetan di tol atau bukan di non tol, sebenarnya bukan itu poinnya. Memang ini adalah lalu lintas yang menerus tadi. Oke, Pak Heri, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.